Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syed Daralun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia dalam program podcast edisi Senin 22 Februari 2021. Syed Daralun, untuk program podcast kali ini kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Husaini Yusuf, SPMSI. Beliau adalah peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau yang disingkat dengan BPTP Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Bang ya. Baik, Syed Daralun, selama 30 menit kita bersama, kita panggil Bang aja ya. Ya, karena masih muda gitu. Bang Husaini berbicara mengenai ketahanan pangan ya, di Aceh, terutama ketahanan pangan bagi keluarga gitu. Karena kenapa isu ini kita angkat? Karena sama ini kita sudah hampir setahun ya pandemi COVID-19 ini masih melanda. Bahkan belum ada tanda-tanda akan berakhir gitu. Nah, di sisi lain kebutuhan kita juga terbatasi karena adanya kegiatan pembatasan kegiatan. Nah, sehingga membuat kita harus berpikir inovatif bagaimana kita harus bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini. Bersama Bang Husaini kita akan berbincang-bincang lebih kurang selama 30 menit ke depan bagaimana kiat-kiat dan apa sih peran daripada BPTP Aceh selama ini terhadap masyarakat. Kita langsung saja berdiskusi ataupun sharing dengan Bang Husaini. Bagi Syed Daralun yang ingin menitipkan pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan atau ditulis melalui pesan komentar yang ada di fanpage Serambi news.com. Baik, Bang Husaini. Ya. Ini seperti kita ketahui kita sudah hampir setahun ya. Sudah setahun lah kita bilang ya. Pandemi COVID ini melanda dunia, tidak hanya Aceh. Banyak kegiatan-kegiatan aktivitas keramaian dikurangi, bahkan ditiadakan malah. Bahkan aktivitas-aktivitas lain memang dibatasi untuk mencegah peredaran penularan COVID gitu. Kalau Bang Husaini melihat bagaimana persiapan kita dalam menghadapi COVID ini, khususnya ketahanan pangan kita, karena ini menyangkut sumber kehidupan gitu. Iya. Silakan, Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Mas Rizal atas kesempatannya. Yang kami hormati para pemirsa yang menyaksikan podcast Serambi on TV dimanapun berada. Baik, pada kesempatan ini kami coba dulu menyampaikan peran dan fungsi lembaga atau institusi kami di BPTP Aceh. BPTP Aceh itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, salah satu lembaga vertikal di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami di bawah langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan juga ada eselon 2-nya di Bogor, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Nah, BPTP selaku lembaga riset statusnya eselon 3 di bawah BBP2TP Bogor. Baik, adapun tugas dan fungsi kami adalah melakukan riset terutama pengkajian dan juga ada kegiatan diseminasi. Diseminasi itu artinya memberikan penyuluhan ke lapangan. Nah, selama COVID-19 ini, tepat hari ini COVID-19 itu sudah berjalan atau sudah melanda dunia itu sekitar 1 tahun, Hampir setahun ya. karena dulu Karena dari Cina Maret. melaporkan ke WHO ya, WHO Desember 2019. Artinya tepat hari ini ada setahun 2 bulan lebih. Iya. Artinya banyak dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama
bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga dampak sosial seperti terjadinya kemiskinan, pendidikan dan sebagainya. Juga dampak dirasakan juga pada sektor ekonomi. Ya. Pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menerima dampak dari pandemi COVID ini. Karena apa? Pertanian dengan terjadinya pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan atau transportasi pangan ke daerah ataupun ke sebaliknya itu banyak terjadi keterbatasan akibat transportasi yang dibatasi. Nah, sebetulnya faktor ekonomi itu juga mengikuti seperti terjadi PSBB ya. PSBB. Sehingga banyak misalnya di Jakarta kita waktu itu juga pernah melakukan PSBB, namun tidak lama langsung dicabut kembali ya. Gitu. Padahal PSBB kita hanya sebentar, tapi dampaknya begitu besar. Oke. Karena orang morat-marit di sektor ekonomi. Nah, di pertanian, khususnya di pangan, akibat pembatasan ini jalur transportasi makin batasi. Oleh sebab itu karena terjadi pembatasan tersebut harus transportasi pangan dari luar ke Aceh terjadi bermasalah, ya? terganggu ya. Apalagi kita ketergantungan, ada beberapa komoditi tergantung kepada daerah lain gitu ya. Nah, kita juga karena daerah ujung banyak komoditas yang masih bergantung di daerah tetangga, terutama di Sumatera Utara. Ya. Oke Bang, ini Bang tadi kan ini lembaga riset gitu ya. Iya. Dari riset-riset yang kita lakukan, bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi pandemi ini? Ini kan karena pandemi ini sudah berlalu, kita sudah bisa menilai ini masyarakat kita sudah siap atau belum dalam menyiapkan ketahanan pangannya sendiri gitu. Nah, bagaimana Bang? Nah, akibat yang sangat kita rasakan dari pandemi ini terutama pada ketahanan pangan keluarga, karena kita tentu kebutuhan pangan itu terus harus terpenuhi ya. Oleh karena itu kita harus mencari solusi dan beberapa strategi yang kita lakukan untuk memenuhi pangan keluarga. Nah, kami selaku lembaga teknis yang langsung vertikal dengan lembaga vertikal terus mengedukasi masyarakat dalam memenuhi pangan keluarga, terutama dalam bentuk memanfaatkan aset-aset yang ada di warga atau masyarakat, seperti pemanfaatan lahan perkarangan, lahan sempit, atau sekarang dengan istilah dengan urban farming. Ya, pertanian perkotaan, memanfaatkan lahan sempit seperti hidroponik, aquaponik, gitu. Ya, ini tapi selama ini kalau kita lihat banyak perkarangan kita kalau di Aceh kan lumayan luas ya, perkarangan rumah gitu ya. Iya. Nah, belum termanfaatkan secara maksimal gitu ya. Iya. Bahkan di awal-awal pandemi juga kita melihat belum ada denyut inisiatif dari masyarakat kita untuk memaksimalkan lahan yang ada gitu ya. Padahal itu sangat menjanjikan malah. Sangat menjanjikan. Nah, salah satu yang sudah kami lakukan itu dulu ada konsep KRPL. Apa itu Bang? KRPL itu kawasan rumah pangan lestari. Kawasan rumah pangan lestari. Rumah pangan lestari. Okay. Nah, ada beberapa keuntungan KRPL itu. KRPL itu sebetulnya sudah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian sejak 2010. Oh, ini menjadi program kementerian ya? Iya. Hari ini program itu juga masih berjalan sama konsepnya, karena dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
bentuk Ya, bentuk kegiatan KRPL itu kita mengedukasi petani atau warga yang, terutama warga-warga yang memiliki lahan sempit untuk memanfaatkan pekarangan rumah tangga. ya. Artinya dengan adanya KRPL kita terutama berbasis pada sayuran Organik. hortikultura ya, Hortikultura. tentu organik juga karena kita melakukan sendiri lebih sehat, dan yang paling penting adalah dapat menekan pengeluaran rumah tangga. Oke. Nah, bahkan kita juga dapat menambah pendapatan hasil penelitian yang kami lakukan di Aceh Selatan dengan memanfaatkan KRPL itu, karena umumnya setiap hari warga ibu-ibu rumah tangga itu harus wajib mengeluarkan, terutama untuk tomat, cabai, kemudian sayuran, kebutuhan dapur ya setiap hari, sayuran seperti bayam, kangkung dan sebagainya. Itu paling kurang 10.000 tidak akan kurang. Artinya kalau kita kalikan sebulan 300.000. Nah, komoditi kecil ini dapat kita manfaatkan pekarangan itu sendiri, karena dengan ada pekarangan itu hal-hal kebutuhan dapur itu akan terpenuhi dengan konsep itu tadi. Dan itu berjalan Di Aceh Selatan pada 2014 ya. Kami di mana, di Pinang dan Samarinda. Oh, 2014 ya. Artinya jauh sebelum pandemi sudah Sudah lakukan. pernah dilakukan. Oh, apakah itu sudah menyebar ke daerah-daerah lain gitu? Iya, hampir seluruh Aceh program itu telah dilaksanakan. Nah, sekarang konsep itu sudah juga dilakukan oleh warga-warga di Perkotaan. Nah, karena ini sangat cocok, karena di kota kan lahannya lebih sempit ya, dibandingkan dengan di desa. Desa gitu. Ya. Oke, artinya Nah, dalam kawasan rumah pangan lestari itu, dalam konteks sekarang dalam pandemi ini, kita juga dapat menanam tanaman obat atau toga. Artinya dengan menanam kita paling tidak untuk kebutuhan imunitas kita sudah tersedia gitu ya, seperti kunyit, jahe merah, kencur, dan beberapa tanaman obat lain yang dirasakan manfaatnya untuk menambah imunitas kita di tengah pandemi ini. nah, ini menarik nih Bang. Kita sadar bahwasanya barang-barang tanaman yang Mas sebutkan tadi itu memang banyak di sekitar kita. Apakah ini memang termanfaatkan dengan baik? Karena ada sebagian seperti kunyit juga kita. Iya. Kalau alhamdulillah kan kalau di Aceh kita begitu saja kita buang kunyit tetap tumbuh dia tanpa perawatan khusus pun tumbuh dia. Apakah dengan kondisi seperti ini sehingga kita membutuhkan obat-obatan itu ada pemeliharaan khusus atau tidak? Nah, di awal-awal pandemi ini, di awal Januari 2020, Kementerian Pertanian juga sudah membagikan beberapa komoditas tanaman obat tersebut kepada masyarakat. Dan itu sangat bermanfaat, terutama jahe dan sebagainya, yang tanaman obat lainnya itu. Dan sebetulnya sangat mudah, Mas. Sangat mudah untuk tumbuh gitu ya. Iya, jadi tinggal lagi kita bagaimana memanfaatkan pekarangan seperti kita itu. Jadi sekarang kemauan dari kita masyarakat, konsepnya sudah ada, sudah pernah dipraktikkan, tinggal lagi bagaimana kemauan kita. Seperti juga kita dapat melakukan budidaya ikan dalam ember. Ya, jadi lahan sempit itu bukan hanya untuk tanaman, untuk aquaponik tadi ya. Aquaponik tadi juga dapat digunakan, diterapkan. Dengan ember isi 80 liter kita dapat membudidayakan paling sedikit 50 ekor ikan lele, nila, dan juga gabus ya. Itu kan juga
prospeknya juga bagus Ya, untuk bagus. ekonomi. Betul. Ya, jadi lahan sempit itu kalau kita mau manfaatkan mudah dan menguntungkan. Mudah dan Ya, menguntungkan. mudah Ya. dan menguntungkan. Tapi mau tidak itu ya? Sekarang tidak gitu. Ya, Oke. Tapi kalau kita kebanyakan melihatnya kan banyak kita sering terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Iya. Tapi pada praktiknya kita ini ya masalah bang. iya. Ketika sampai pada praktiknya kita jarang untuk melakukannya, Ya. mengaplikasikannya gitu. Ya, untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi ketahanan menjaga ketahanan ketahanan pangan Pangan rumah rumah tangga tangga. kita memang harus bergandengan, terutama para birokrat, akademisi, praktisi, para peneliti, Peneliti, tentu juga masyarakat ya, tanpa mereka karena mereka ya, aksi ya. yang menerima manfaatnya ya, Ya, betul. yang menerima manfaatnya. Partisipasi mereka sulit memang. Ya. Yaitu partisipasi aktif mereka itu ya dari aksi-aksi yang telah diberi aksi konsep-konsepnya ada dari peneliti, dari akademisi dan juga dari praktisi. Praktisi yang baik.